kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul hukum di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang benar. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah teladan kita, tidak hanya sebagai sosok pemimpin spiritual tanpa kekuasaan. Beliau adalah seorang kepala negara Islam pertama. Rasulullah SAW menyusun piagam Madinah. Beliau mengangkat para wali atau gubernur dan hakim. Beliau memimpin dan mengirim pasukan serta mengangkat para komandan perang. Beliau mengatur perekonomian. Beliau pun mengirim para utusan untuk menyampaikan dakwah Islam ke berbagai kabilah, termasuk Kekaisaran Romawi dan Persia saat itu. Saat beliau wafat, luas kekuasaan Islam telah meliputi seluruh jazirah Arab. Jumlah pengikutnya terus bertambah. Pengaruh agama Islam yang beliau bawa juga terus menyebar. Tidak aneh jika kepemimpinan Rasulullah SAW mengundang pujian dan berbagai cendekiawan dan orientalis. Di antaranya dari Dr. Zuhair, seorang orientalis Kanada. Dalam bukunya Timur dan Tradisinya, dia mengatakan tidak diragukan lagi bahwa Muhammad adalah pemimpin agama terbesar. Bisa juga dikatakan bahwa dia adalah seorang reformis, mumpuni, fasih, pemberani dan pemikir yang mantap. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di antara karakter kepemimpinan beliau adalah yang pertama, menerapkan syariat Islam secara total. Tidak ada satupun perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala yang beliau abaikan. Setiap kali turun hukum Allah Subhanahu wa taala, seketika hukum itu beliau berlakukan di tengah-tengah umat tanpa menunda atau mengurangi pelaksanaannya. Ketahuilah, Nabi SAW tidak pernah menerapkan syariat Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Beliau pun tidak pernah berkompromi dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa anihum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wa hazarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah engkau terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Quran surah Al-Maidah ayat 49. Yang kedua, Rasulullah SAW memperlakukan hukum secara adil. Tidak ada yang diistimewakan. Sabda beliau, "Waimullahi law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqatat yada." Demi Allah, sungguh andai Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keadilan inilah yang menjamin tegaknya pemerintahan dan hukum di tengah masyarakat. Yang ketiga, Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan dan melayani kepentingan rakyat. Utang fakir miskin dilunasi, memberikan pekerjaan kepada rakyatnya, dokter disediakan. Yang keempat, Rasulullah SAW menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran seperti kecurangan dalam perdagangan, konflik, dan tindakan kriminal lainnya. Yang kelima, Rasulullah SAW memimpin pengadilan dan mengatur tata tertib pengadilan bagi para hakim. Yang keenam, Rasulullah SAW memungut jizyah dari kaum kafir ahli zimmah dan memperlakukan sejumlah hukum syariah atas mereka. Namun beliau pun melindungi mereka dari tindakan kezaliman. Yang ketujuh, Nabi SAW melindungi Islam dan kaum muslimin dari setiap gangguan. Beliau memerangi dan mengusir Yahudi Bani Kainuka yang melecehkan kehormatan seorang muslimah dan membunuh seorang perdana muslim. Yang kedelapan, Rasulullah SAW mengutus sejumlah delegasi ke berbagai kabilah, kerajaan dan kekaisaran untuk mendakwakan Islam kepada mereka. Beliau pun memimpin jihad dalam rangka menyebarkan Islam atau mengirim pasukan yang dipimpin oleh para sahabat untuk berjihad. Inilah kepemimpinan yang senantiasa kita teladani dan wujudkan dalam kehidupan saat ini. Hanya dengan itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terwujud.